Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif yang penuh dengan pelajaran hidup. Nenek Marni, wanita 80 tahun yang ditelantarkan anak-anaknya dan hidup di hutan. Di tengah perjuangannya, ia bertemu suku Bunian yang misterius namun baik hati, belajar hidup berdampingan, dan menjadi pelindung hutan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Sumatera, berdirilah rumah panggung sederhana milik seorang nenek bernama Marni. Usianya telah mencapai 80 tahun, tubuhnya kurus, dan langkahnya tertatih-tatih. Meskipun demikian, ada sesuatu dalam sorot matanya yang menggambarkan kekuatan luar biasa. Seumur hidupnya, Marni dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penyayang. Ia telah mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan kelima anaknya seorang diri, terlebih setelah suaminya meninggal ketika anak-anak mereka masih kecil. Namun, perjuangan itu kini seolah tak berarti. Satu persatu anak-anaknya pergi meninggalkan rumah, membangun kehidupan masing-masing, dan perlahan melupakan ibunya. Nenek Marni selalu berusaha memahami. Bukankah memang begitu hukum alam? Anak-anak tumbuh, meninggalkan sarang, dan mengejar mimpi mereka. Ia mengira suatu saat mereka akan kembali, setidaknya mengunjungi dan mendampinginya di masa tua. Tapi harapan itu hanyalah angan-angan. Anak-anaknya jarang sekali pulang, bahkan telepon pun tak pernah mereka angkat lagi. Hanya sesekali mereka datang, itu pun karena terpaksa. "Maaf, Bu, aku sibuk." Atau, "Ibu harus mengerti, aku punya keluarga sendiri sekarang," adalah kalimat yang terlalu sering ia dengar. Suatu malam yang basah dan dingin, hujan turun deras mengguyur desa kecil itu. Di dalam rumahnya, Nenek Marni duduk meringkuk di atas tikar usangnya, tubuhnya menggigil kedinginan. Atap rumah yang bocor membiarkan air menetes ke dalam, menciptakan genangan kecil di sudut ruangan. Udara malam itu menusuk tulang, tetapi hatinya yang terluka justru terasa lebih menyakitkan daripada dinginnya cuaca. Dalam keadaan seperti itulah anak bungsunya, Harun, tiba-tiba datang. Nenek Marni menyangka ini adalah tanda kebaikan, sebuah kesempatan bagi Harun untuk menunjukkan sedikit perhatian. Dengan penuh harap, ia menyambut anaknya. "Harun, kamu pulang, nak?" ucap Nenek Marni, senyumnya merekah meskipun tubuhnya gemetar. Namun, jawaban Harun bukanlah kehangatan yang ia damba. "Iya, Bu. Aku kesini cuma sebentar. Ada yang mau aku bicarakan." Nada suaranya dingin, berbeda dari Harun yang dulu ia kenal sebagai anak kecil yang manja dan penuh kasih sayang. Seketika senyum di wajah Nenek Marni menghilang, digantikan oleh rasa was-was yang perlahan menjalari hatinya. "Kenapa, nak? Ada apa?" tanyanya perlahan. Harun menghela napas panjang, lalu berkata tanpa memandang ibunya. "Bu, aku dan kakak-kakak sepakat. Kami nggak bisa lagi mengurus ibu. Aku juga nggak bisa membiarkan istri dan anak-anakku susah gara-gara ibu. Kami sudah cukup memberi selama ini." Perkataannya menampar hati Nenek Marni. Suaranya seolah bergema di ruangan kecil itu, memukul setiap sudut hati yang sudah rapuh. Mata Nenek Marni membelalak, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. "Maksudmu apa, nak? Ibu nggak pernah minta apa-apa," ucapnya lirih, hampir tak terdengar di tengah deru hujan. "Tapi kenyataannya ibu membebani kami. Kalau terus begini, kapan kami hidup tenang?" "Maaf, Bu, ini keputusan terbaik. Giliran ibu belajar hidup sendiri," ujar Harun dengan nada tegas, seolah ia telah memutuskan sesuatu yang tak bisa ditawar. Nenek Marni merasakan tenggorokannya tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di hadapan Harun, anak yang ia besarkan dengan kasih sayang, meski hatinya hancur berkeping-keping. "Kalau itu keputusanmu, ibu tidak akan memaksa," ucap Nenek Marni dengan suara bergetar. Harun tidak menjawab, hanya berdiri dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Pintu rumah terbuka, membiarkan angin malam yang dingin menyeruak masuk. Di ambang pintu, Harun sempat berbalik, tetapi bukan untuk meminta maaf atau menarik kata-katanya. Ia hanya berkata, "Maaf, Bu. Jaga diri ibu baik-baik." Kemudian ia benar-benar pergi, meninggalkan Nenek Marni sendirian. Setelah Harun pergi, Nenek Marni duduk termangu di tikar usangnya. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Bukan karena ia tidak kuat menerima kenyataan,
tetapi karena ia menyadari bahwa hidupnya selama ini seolah tak berarti di mata anak-anaknya. Padahal ia telah mengorbankan segala-galanya demi mereka. Setelah semalaman termenung, Nenek Marni memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengemas beberapa potong pakaian, sebuah selendang kesayangannya, dan secangkir harapan kecil bahwa Allah masih punya rencana untuknya. Ia melangkah keluar rumah, membiarkan hujan menyelimuti tubuh tuanya. Langkah-langkahnya membawanya ke tepi hutan yang selama ini dikenal sebagai tempat penuh misteri. Orang-orang desa menganggapnya sebagai hutan terlarang, tempat roh-roh gentayangan dan makhluk tak kasat mata bersemayam. Tetapi bagi Nenek Marni, hutan itu lebih menyerupai tempat perlindungan terakhir, tempat di mana ia bisa menyendiri dan berusaha menemukan kedamaian yang tak lagi ia dapatkan di rumahnya. Dengan kepala tertunduk dan hati yang berat, Nenek Marni memasuki kegelapan hutan, membiarkan takdir membimbing langkahnya. Hanya doa yang tersisa di bibirnya, sebuah doa agar Allah memberikan kekuatan untuk melalui perjalanan hidup yang kini penuh ketidakpastian. Hutan itu menyambut Nenek Marni dengan keheningan yang mencekam. Suasana gelap menyelimuti pepohonan tinggi yang berdiri kokoh seperti penjaga raksasa. Aroma khas dedaunan basah dan tanah yang lembab memenuhi udara. Nenek Marni, dengan langkah yang perlahan, menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak belukar. Ia menggigil kedinginan. Pakaiannya yang tipis tak mampu menahan dinginnya malam hutan setelah diguyur hujan deras. Awalnya, ia berharap hanya perlu mencari tempat berteduh sementara hingga pagi datang dan ia bisa mencari jalan keluar. Tapi malam itu bukan sekadar malam biasa. Hutan itu seolah ingin menguji tekadnya untuk bertahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengarahkannya semakin jauh ke dalam, meninggalkan sisa-sisa dunia yang pernah ia kenal. Semakin ia masuk, suara-suara malam semakin nyaring. Jangkrik bersahut-sahutan, burung hantu melengking di kejauhan, dan gemerisik dedaunan yang entah disebabkan oleh angin atau sesuatu yang lebih misterius mulai terdengar di sekitarnya. Hatinya mulai diliputi rasa takut, tapi ia tahu, berbalik bukanlah pilihan. Desa dan kehidupan lamanya telah menutup pintu untuknya. Setelah berjalan beberapa lama, kakinya yang ringkih tidak sanggup lagi melangkah. Nenek Marni memutuskan berhenti di bawah sebuah pohon besar dengan batang yang cukup lebar untuk melindunginya dari tetesan air hujan yang tersisa di dedaunan. Ia mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah dan daun-daun besar untuk membuat semacam tenda kecil. Tangannya gemetar saat merapikan dedaunan, tapi ia terus berusaha. Dengan tubuh lelah dan perut yang kosong, Nenek Marni duduk di bawah tendanya. Sesekali, angin dingin menyelusup masuk, membuatnya menggigil. Tak ada makanan yang bisa ia santap, hanya doa yang terus ia bisikan kepada Allah agar ia diberi kekuatan. Akhirnya, tubuh tuanya menyerah pada rasa lelah, dan ia tertidur di atas tanah yang keras dan dingin. Tapi malam itu tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang. Dalam tidurnya yang gelisah, Nenek Marni terbangun oleh suara gemerisik yang pelan namun jelas. Ia membuka matanya perlahan, napasnya tertahan saat mencoba mencari tahu apa yang terjadi di luar tendanya. Gemerisik itu datang dari semak-semak di sekitarnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita menyeramkan yang pernah ia dengar tentang hutan ini, cerita tentang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Gemerisik itu makin mendekat. Dari celah kecil di tenda daun yang ia buat, Nenek Marni melihat bayangan kecil bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tidak menyerupai hewan yang pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya tampak kecil, tapi gerakannya gesit dan melompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain. Nenek Marni memutuskan untuk tidak membuat suara, meskipun rasa ingin tahunya semakin membesar. Namun, saat ia diam dan menunggu, salah satu bayangan itu berhenti, berdiri di ujung pohon besar, tak jauh dari tempatnya. Sosok itu perlahan mendekat, membuat wajahnya tampak lebih jelas. Tubuhnya kecil, mungkin seukuran anak kecil, dengan kulit hitam pekat yang mengilap seperti akar pohon yang basah. Matanya yang besar memancarkan cahaya merah terang, bersinar seperti bara api di tengah kegelapan. Jantung Nenek Marni semakin berdebar-debar. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa penasaran. Ketika sosok itu sudah cukup dekat, Nenek Marni menahan napas, mencoba untuk tidak panik. "Siapa kau?" Ia bertanya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Makhluk itu diam, memiringkan kepalanya seolah mencoba memahami apa yang ia katakan. Lalu, tanpa sepatah kata pun, makhluk itu berbalik dan melompat dengan kecepatan yang mengejutkan, menghilang ke dalam kegelapan malam. Nenek Marni tetap terdiam di tempatnya, memandang ke arah makhluk itu menghilang. Tetapi sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di tanah tempat makhluk itu berdiri,
Tergeletak selembar daun merah tua. Ukuran daunnya cukup besar, dan warna merahnya hampir seperti darah yang mencolok di antara dedaunan hijau. Dengan ragu, Nenek Marni mengambil daun itu. Sebuah aroma yang tidak biasa menyeruak dari permukaannya, aroma segar dan manis yang justru terasa menenangkan. Karena rasa laparnya sudah tak tertahankan, ia mencium daun itu sekali lagi, memastikan bahwa daun tersebut aman. Dengan perlahan, ia memakan sebagian kecil daun itu. Ajaibnya, seketika tubuhnya yang lelah terasa segar kembali. Rasa lapar yang sejak tadi ia rasakan berkurang, bahkan tubuhnya yang dingin terasa hangat dari dalam. Nenek Marni tertegun. Apakah daun ini benar-benar makanan, ataukah hanya ilusi dari rasa laparnya? Apapun itu, daun itu telah memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk bertahan malam itu. Ketika fajar mulai merekah, Nenek Marni duduk merenung di bawah pohon besar. Pikirannya melayang ke kejadian tadi malam. Makhluk misterius itu, daun merah tua yang ajaib, dan suasana hutan yang seolah hidup membuat ia mulai berpikir bahwa tempat ini bukan sekadar hutan biasa. Ia menghela napas, menatap sinar matahari pertama yang menembus celah-celah dedaunan. Malam itu menjadi awal bagi Nenek Marni untuk memahami bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Di balik kesunyian dan keheningan hutan, ada sesuatu yang memperhatikannya. Entah itu sahabat atau ancaman, hanya waktu yang akan memberitahu. Namun satu hal yang pasti, hidupnya yang penuh keheningan dan kepahitan kini telah berubah. Hutan ini mulai menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari perjalanan baru yang akan menguji seluruh iman, kesabaran, dan keberaniannya. Hari demi hari berlalu, dan Nenek Marni mulai akrab dengan kehidupan di dalam hutan. Awalnya, setiap suara atau bayangan yang melintas membuat bulu kuduknya meremang, tapi kini ia menyadari bahwa hutan ini tidak benar-benar sunyi. Ada kehadiran lain yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Meski tak tampak jelas, gerakan-gerakan itu tidak pernah membahayakannya. Malah, beberapa kali ia menemukan buah-buahan segar, umbi-umbian, atau bungkusan daun berisi air bersih yang ditinggalkan di sekitar tempat ia tinggal. Awalnya, ia mengira keberuntungan yang membawanya pada makanan-makanan tersebut, tetapi seiring waktu, ia sadar bahwa ada yang dengan sengaja menolongnya. Mungkin makhluk kecil bermata merah itu, pikirnya. Meski tidak mengetahui niat di balik bantuan ini, Nenek Marni bersyukur. Ia selalu berdoa untuk keselamatan mereka yang memberinya kebaikan tak terduga. Suatu malam, bulan purnama bersinar terang, menerangi lantai hutan yang biasanya gelap gulita. Cahaya bulan yang menerobos celah dedaunan menciptakan bayangan-bayangan misterius di sekitar tempat Nenek Marni beristirahat. Udara malam itu terasa dingin, tapi hutan justru terdengar lebih hidup. Suara lolongan serigala terdengar sayup-sayup, disusul suara burung nokturnal yang melengking sesekali. Nenek Marni sedang duduk di samping api kecil yang ia buat dari ranting-ranting kering. Tangannya berusaha menghangatkan tubuhnya yang rentah. Pandangannya menerawang ke arah pohon-pohon di sekitarnya, hingga tiba-tiba ia merasa ada yang mengamatinya. Sebuah bayangan perlahan muncul dari balik kegelapan, mendekati dengan langkah yang tenang namun pasti. Jantung Nenek Marni berdegup kencang. Makhluk kecil bermata merah itu kembali, tetapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, muncul sosok lain dengan tubuh yang sedikit lebih besar, kulit berwarna tembaga, dan mata kuning yang bersinar samar. Sosok ini memancarkan aura yang kuat namun damai. Ia mengenakan semacam kain daun yang menutupi tubuhnya dan membawa tongkat kayu pendek di tangannya. Ketika sosok itu mendekat, Nenek Marni bergeser mundur sedikit, bersiap berjaga-jaga. Tapi sosok tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Suaranya yang tenang namun dalam terdengar, seolah menggema dari dalam hutan itu sendiri. Orang tua manusia, apa yang membuatmu berada di tempat ini? Nenek Marni terdiam sejenak. Meski ragu, ia memutuskan untuk menjawab. Suara makhluk itu, meski asing, memiliki kelembutan yang anehnya menenangkan. Aku tinggal di sini karena anak-anakku tak lagi menginginkan aku, jawabnya dengan suara lirih. Makhluk itu, yang kemudian ia ketahui sebagai pemimpin suku Bunian bernama Taraje, tetap berdiri tegak sambil memperhatikan Nenek Marni dengan saksama. Ceritakan, ujar Taraje lagi. Tanpa ia duga, Nenek Marni mulai menceritakan segala luka yang selama ini ia pendam. Tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya dengan segala cinta yang ia miliki. Tentang suaminya yang meninggal muda, dan ia harus mengorbankan segalanya untuk melihat anak-anaknya tumbuh. Tentang rasa kecewanya saat mereka semua meninggalkannya, menganggapnya beban, hingga akhirnya menelantarkannya sendiri di dunia ini. Air mata Nenek Marni mengalir deras. Di depan Taraje, ia menangis seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainannya.
Seluruh emosi yang selama ini ia tahan tumpah begitu saja. Taraje mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong, tanpa menunjukkan ketidaksabaran. Ketika cerita Nenek Marni usai, ia menghela napas panjang seolah merasakan beratnya beban yang selama ini dipikul oleh perempuan tua itu. Kau berbeda, ujar Taraje, suaranya penuh kebijaksanaan. Biasanya manusia yang datang ke hutan ini hanya membawa ketakutan, keserakahan, atau kehancuran. Tapi kau datang dengan ketulusan dan luka yang dalam. Kau tidak layak untuk dibuang begitu saja. Kata-kata itu menusuk hati Nenek Marni. Untuk pertama kalinya sejak ia memasuki hutan, ada yang memperhatikannya, menghargainya, meski makhluk itu bukan manusia. Sejak malam itu, kehidupan Nenek Marni berubah. Suku Bunian, yang sebelumnya hanya mengamatinya dari kejauhan, mulai menunjukkan diri dengan lebih terbuka. Mereka mulai mengajarinya berbagai hal tentang kehidupan di hutan. Taraje, yang menjadi pemimpin sekaligus pengawasnya, membimbing Nenek Marni untuk beradaptasi dengan lingkungan yang serba asing ini. Di hutan, semuanya tentang keseimbangan, kata Taraje suatu hari. Kau harus belajar mengambil secukupnya dan memberi kembali, sebab hutan ini hidup. Taraje mengajari Nenek Marni cara menemukan sumber air bersih dengan mencari akar pohon tertentu yang selalu menyimpan air segar. Mereka menunjukkan tanaman apa saja yang bisa dimakan dan mana yang harus dihindari. Para bunian juga mengenalkannya pada teknik berburu dengan perangkap sederhana untuk menangkap hewan kecil seperti burung atau ikan. Meski awalnya sulit, Nenek Marni mencoba segala hal yang diajarkan dengan penuh semangat. Selain itu, suku Bunian mengajari Nenek Marni untuk membaca tanda-tanda alam. Mereka menunjukkan bagaimana arah matahari atau pergerakan burung dapat memberikan petunjuk tentang cuaca. Nenek Marni kagum melihat bagaimana para bunian hidup dengan selaras di tengah alam, tanpa pernah merusaknya. Hidup di hutan bersama suku Bunian bukan tanpa tantangan. Tubuh Nenek Marni yang rentas sering kesulitan menyesuaikan diri. Ia terjatuh ketika mencari kayu bakar, tergigit serangga yang menimbulkan demam, atau tergores duri tanaman liar. Tapi setiap kali ia merasa tak sanggup, para bunian selalu hadir untuk membantunya, merawat luka-lukanya dengan ramuan herbal, dan memberinya dorongan semangat. Hari-hari yang ia jalani di hutan kini mulai terasa lebih berarti. Nenek Marni bukan hanya bertahan hidup, ia mulai merasa kembali hidup. Meski rindu akan anak-anaknya masih menghantui hatinya, rasa terimanya atas kehadiran suku Bunian membuatnya perlahan menemukan kedamaian baru. Baginya, mereka bukan hanya sahabat, tapi sebuah keluarga yang Allah kirimkan untuk mengisi kekosongan hatinya. Rutinitas Nenek Marni di hutan bersama suku Bunian semakin terbangun menjadi sebuah kehidupan baru. Setiap hari, ia melakukan aktivitas yang sederhana namun memberikan ketenangan. Ia memetik buah, mencari umbi, dan mendengar cerita-cerita kuno dari para bunian tentang keseimbangan alam. Meski kedamaian menyelimuti, rindu akan dunia luar dan anak-anaknya kerap menyusup di malam-malam sunyi, meski ia tahu tidak ada yang menunggu kepulangannya di luar hutan. Hari itu, saat mencari umbi di pinggir hutan, Nenek Marni melihat sesuatu yang mengusik rasa penasarannya. Di antara semak belukar yang rimbun, terlihat sepatu seorang manusia. Ia mendekat perlahan, dengan hati-hati agar tidak mengusik apapun yang bersembunyi. Ketika ia sampai, terkuak pemandangan yang mengejutkan. Seorang pria muda, dengan tubuh penuh luka dan kaki terjerat perangkap binatang, terbaring lemah di tanah. Pria itu tampak pucat, dan darah mengalir perlahan dari kakinya yang terluka parah. Ia mencoba bergerak, tapi rasa sakit menghentikannya. Tatapan pria itu terangkat ketika melihat Nenek Marni berdiri di dekatnya. Matanya menunjukkan campuran antara rasa takut dan harapan. Tolong saya, suaranya serak, hampir tak terdengar. Nenek Marni tertegun. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan iba. Membantu pria ini berarti membahayakan dirinya sendiri. Bagaimana jika pria itu membawa bahaya? Namun hati nuraninya menolak meninggalkannya begitu saja. Dengan napas panjang, ia mendekat. Bertahanlah, nak. Aku akan membantumu, ujar Nenek Marni lembut. Membawa tubuh pria itu ke tempat tinggalnya bukanlah tugas mudah. Beruntung, suku Bunian yang selalu mengamati langkah Nenek Marni dari kejauhan menawarkan bantuan mereka. Dengan kekuatan dan kemampuan yang tak kasat mata, mereka membantu memindahkan pria itu tanpa membuatnya sadar akan keberadaan mereka. Dalam beberapa menit, pria itu sudah berada di sebuah tempat teduh di dekat tempat Nenek Marni tinggal. Malam itu, Nenek Marni segera merawat luka-luka pria itu. Dengan ramuan herbal yang diajarkan suku Bunian, ia membersihkan luka-lukanya dan membalutnya dengan dedaunan obat. Meski demam tinggi menyerang pria itu di malam pertama,
Nenek Marni tidak menyerah. Ia merebus ramuan yang ia pelajari dan memberikan kepada pria itu, hingga tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan Nenek Marni merawat dan memberi makan pria itu. Ketika ia mulai kuat untuk berbicara, ia mengungkapkan namanya, Fadli, seorang keturunan keluarga kaya pemilik perkebunan besar yang berbatasan dengan hutan. Ia tersesat ketika berburu di hutan, terjerat perangkap binatang yang entah milik siapa, dan hampir kehilangan nyawanya jika Nenek Marni tidak menemukannya. Terima kasih, Nek, kata Fadli suatu hari saat tubuhnya mulai pulih. Jika bukan karena kebaikan hati Nenek, mungkin saya sudah mati di sana. Namun, setiap kebaikan memiliki konsekuensinya. Saat Fadli sembuh total, ia memutuskan kembali ke desa dengan hati penuh syukur. Namun, sebelum pergi, ia bersikeras memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih. Nek, kalau ada apa-apa, katakan saja nama saya. Saya akan membalas semua ini, ujar Fadli sebelum pergi. Awalnya, Nenek Marni mengira itu adalah akhir dari pertemuannya dengan pria itu. Tapi beberapa hari setelah Fadli meninggalkan hutan, ia kembali. Kali ini tidak sendiri, melainkan membawa sejumlah pekerja perkebunan dan alat-alat berat. Ketika Fadli bercerita tentang keberadaannya di hutan kepada keluarganya, mereka menyadari ada sumber daya berharga yang bisa dieksploitasi dari tanah di dalam hutan tersebut. Ketika Fadli dan rombongannya mulai menebang pohon-pohon besar dan merusak vegetasi, Nenek Marni merasa gelisah. Ia menyaksikan bagaimana rantai kehidupan yang seimbang di hutan mulai terganggu. Binatang-binatang yang biasanya tenang kini tampak gelisah, dan suara hutan perlahan-lahan berubah. Para bunian, yang selalu memperhatikan dengan tenang dari jauh, akhirnya marah. Kehadiran manusia yang membawa kehancuran membuat mereka merasa terusik. Dalam rapat singkat yang dipimpin oleh Taraje, para bunian sepakat untuk menghadapi masalah ini. Tapi yang membuat hati Nenek Marni hancur adalah keputusan mereka untuk menyingkirkan penyebab utama dari kehancuran ini, Fadli. Nenek yang membawa dia ke sini, kata salah satu bunian. Suaranya keras namun tidak berniat menuduh. Dan kini dia membawa manusia lain untuk menghancurkan hutan kita. Nenek Marni merasa terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, ia tahu tindakan manusia, termasuk Fadli, tidak bisa dibenarkan. Namun, di sisi lain, ia merasa bertanggung jawab atas Fadli karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia tidak ingin kehidupan yang telah ia kenal di hutan ini berakhir hanya karena pilihannya untuk berbuat baik. Nenek Marni akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Fadli langsung, meski risiko ditolak atau diabaikan. Ia mendatangi kemah Fadli dan berdiri di depan pria muda itu yang sedang memeriksa dokumen. Nak Fadli, ucap Nenek Marni. Aku mohon hentikan ini. Hutan ini hidup, dan kau tidak melihat apa yang sedang kau rusak. Fadli tampak ragu. Tapi, Nek, ini semua perintah keluarga saya. Saya tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Nenek Marni tahu ia tidak bisa menyerah. Ia membujuk Fadli dengan cara sederhana namun menyentuh, mengingatkannya pada saat ia hampir mati di hutan, di mana segala yang Allah miliki menyelamatkan hidupnya. Ia menceritakan bagaimana setiap pohon, setiap sumber air, memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan hutan. Butuh waktu beberapa hari, tapi akhirnya hati Fadli luluh. Ia memutuskan untuk melaporkan kepada keluarganya bahwa hutan itu adalah daerah yang tidak dapat disentuh karena dianggap sebagai hutan lindung oleh penduduk setempat. Keputusannya tidak hanya menyelamatkan hutan, tetapi juga memulihkan kedamaian bagi suku Bunian yang merasa terusik. Meski konflik telah reda, Nenek Marni sadar bahwa kejadian ini menjadi pelajaran besar baginya. Tidak semua kebaikan diterima dengan balasan yang baik, tetapi ia percaya bahwa selama manusia memilih untuk mengikuti kata hatinya dengan tulus, Allah akan membantu menyelesaikan semua rintangannya. Kini, hutan kembali damai, dan Nenek Marni terus melanjutkan hidup dengan hikmah baru. Saat tubuh Fadli telah sepenuhnya pulih dan situasi hutan kembali tenang, Fadli mendekati Nenek Marni dengan tawaran tulus. Ia merasa berutang budi atas kebaikan Nenek Marni yang menyelamatkan hidupnya. Nek, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di tempat ini selamanya. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Izinkan aku membawa nenek kembali ke desa, agar bisa tinggal dengan layak, ujarnya penuh rasa hormat. Awalnya, Nenek Marni merasa ragu. Ia telah belajar mencintai hutan dan kehidupan yang ia jalani bersama suku Bunian. Namun, naluri manusiawinya yang merindukan kasih dan keluarga membuat tawaran itu sulit ditolak. Ia masih berharap, meskipun kecil, bahwa keluarganya telah berubah. Baiklah, Nak. Tapi hanya jika ini memang jalan yang terbaik, jawab Nenek Marni akhirnya. Dengan langkah berat,
ia meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya. Suku Bunian memperhatikannya dari kejauhan, beberapa dari mereka tampak muram. Taraje, pemimpin suku Bunian, menghampiri Nenek Marni untuk memberikan pesan terakhir. Kami mengerti, Nenek harus kembali. Tapi ingat, kami adalah bagian dari hidupmu sekarang. Jika dunia luar menyakitimu lagi, hutan ini selalu membuka pintunya untukmu. Nenek Marni hanya bisa mengangguk sambil memeluk Taraje dengan lembut, kemudian beranjak pergi bersama Fadli. Perjalanan kembali ke desa terasa penuh harapan bagi Nenek Marni. Ia membayangkan kembali kepelukan anak-anaknya, meskipun luka batin masih ada. Fadli, yang merasa yakin keluarga Nenek Marni akan menerima dengan baik, terus mendorongnya untuk membangun kembali hubungan dengan mereka. Dengan dukungan saya, mereka pasti berubah, Nek. Tak ada seorang anak pun yang mampu menolak ibunya, kata Fadli penuh optimisme. Namun, saat mereka tiba di desa, kenyataan berkata lain. Ketika Fadli membawa Nenek Marni ke depan rumah anak sulungnya, tidak ada sambutan hangat. Anak-anaknya tampak terganggu dengan kedatangan Fadli dan Nenek Marni. Bahkan, wajah-wajah mereka memancarkan ketidaksenangan yang jelas. Suara pintu yang terbuka memecah keheningan, disusul dengan tatapan dingin. "Kenapa ibu kembali lagi?" tanya anak sulungnya, Alda, dengan nada tajam. Nenek Marni mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat. Fadli maju ke depan, menjelaskan bagaimana Nenek Marni telah menyelamatkannya di hutan. Ia berharap keluarga itu akan merasa malu dan menghargai pengorbanan Nenek Marni. Namun, reaksinya justru di luar dugaan. "Apa ini semacam cerita untuk mendapat simpati? Ibu meninggalkan kami selama ini, lalu tiba-tiba pulang dengan cerita besar?" kata Alda, disusul oleh tawa sinis adiknya yang berdiri di belakang. "Kami sudah cukup bersusah payah. Ibu datang hanya membawa beban baru," sahut adiknya dengan nada mengejek. "Tidak," potong Nenek Marni, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah meninggalkan kalian. Kalian yang memilih menyingkirkanku." Namun, kata-kata itu tidak ada artinya bagi anak-anaknya yang telah membuang rasa hormat pada ibunya. Bahkan di hadapan penduduk desa yang berkumpul di sekitar rumah, mereka menunjukkan rasa tak peduli. Salah satu anaknya, Lena, tiba-tiba menuduh Nenek Marni dengan tudingan yang mengejutkan. "Ibu pasti memanfaatkan Fadli. Kenapa anak sepertinya harus kembali ke sini, hanya untuk mempermalukan kami?" ucapnya, suaranya lantang. Kata-kata itu bagai panah yang menembus hati Nenek Marni. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Penduduk desa yang tadinya hanya menonton kini mulai berbisik-bisik, entah mengasihani atau memperkuat tuduhan anak-anaknya. Salah satu tetangga bahkan berkomentar lantang, "Kita semua tahu kenapa nenek ini dulu ditinggalkan. Sudah jadi beban selama ini." Fadli, yang awalnya mencoba menengahi, kini tampak bingung dan tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga seseorang bisa begitu kejam terhadap darah daging mereka sendiri. Malam itu, Nenek Marni memilih untuk tidak tinggal. Fadli menawarkan tempat di rumahnya untuk sementara, tapi Nenek Marni menolak dengan halus. "Hati yang dipenuhi luka tak akan sembuh hanya dengan tempat berteduh, Nak," ujarnya pelan. Dalam diam, ia kembali berjalan meninggalkan desa, menuju hutan yang telah menjadi rumahnya. Air matanya terus mengalir, tapi ia menolak untuk menangis terseduh-seduh. Baginya, air mata adalah bentuk dari kelegaan terakhir. Jika dunia luar tak mampu memberinya tempat, maka ia tak akan memaksa. Ketika ia tiba kembali di batas hutan, bayangan para Bunian telah menunggunya. Wajah mereka yang biasanya tanpa ekspresi kini menunjukkan kesedihan. "Kami sudah tahu apa yang akan terjadi," kata Taraje dengan suara lembut. Nenek Marni tersenyum, meskipun wajahnya lelah. "Mereka hanyalah manusia, seperti aku. Tapi hutan ini menerima diriku apa adanya. Karena di sini, kita adalah keluarga yang sebenarnya," balas Taraje sambil meraih tangan Nenek Marni, menggiringnya kembali ke dalam kedamaian hutan. Dunia luar telah mengajarkan Nenek Marni satu hal, tidak semua ikatan darah membawa cinta. Namun, ia telah menemukan sesuatu yang lebih murni. Hutan, dengan segala penghuninya, telah menjadi keluarganya yang baru. Dan di tengah keterasingan dunia luar, Nenek Marni menemukan tempat di mana ia benar-benar diterima, sebuah tempat di mana cinta dan penghormatan tidak mengandung syarat. Setelah kembali ke hutan, Nenek Marni merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temui di dunia luar. Suku Bunian, yang selama ini menemani hari-harinya di dalam kehati-hatian dan keheningan, kini menyambutnya dengan pelukan yang hangat, penuh rasa hormat dan kasih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Taraje, pemimpin mereka,
memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Manusia sering lupa pada kasih ibu mereka, katanya, suaranya lembut, namun terdengar penuh kekuatan. Namun, kami mengerti siapa dirimu, manusia. Hati suci seperti milikmu jarang kami temui. Nenek Marni tersenyum tipis, mengingat kembali perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan luka. Hati yang telah robek oleh pengkhianatan anak-anaknya kini mulai sembuh, perlahan-lahan, seiring dengan kehadiran suku Bunian yang begitu peduli padanya. Taraje kemudian mengajak Nenek Marni untuk duduk bersama mereka di sebuah area terbuka yang dikelilingi pepohonan tinggi. Kamu telah mengajarkan kami banyak hal tentang ketulusan hati, lanjut Taraje. Hadirnya kamu di sini adalah sebuah berkah bagi kami. Kami ingin memberimu tempat di sisi kami, hidup sebagai bagian dari suku Bunian, menjaga dan melindungi hutan ini, yang selalu menjadi rumah bagi kita. Tawaran itu membuat Nenek Marni terdiam. Suku Bunian menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari mereka, sebuah kehormatan yang sangat besar. Hutan yang telah menjadi pelabuhan spiritual dan fisik baginya menawarkan keabadian dalam bentuk yang berbeda, menguji keputusan hidupnya yang tak lagi bergantung pada dunia luar. Namun, meskipun tawaran itu indah dan penuh kedamaian, Nenek Marni merasa sebuah keraguan di dalam hati. Meskipun hatinya mulai merasa dihargai, masih ada sebuah kebu Allah mendalam untuk memaafkan anak-anaknya. Walaupun mereka tidak pernah datang untuk menanyakan kabarnya, atau meminta maaf atas segala kesalahan yang mereka buat padanya, Nenek Marni tahu bahwa manusia, seburuk apapun, diciptakan untuk saling memaafkan. Sebagaimana ia menerima semua kebaikan yang datang, demikian juga ia harus melepaskan segala amarah yang tersisa. Setelah beberapa hari merenung, Nenek Marni berjalan keluar dari hutan menuju desa. Ia bertekad untuk memberikan anak-anaknya satu hal terakhir yang mungkin mereka butuhkan, sesuatu yang lebih dari sekadar harapan. Di batas desa, Nenek Marni menulis sebuah surat kecil yang ia simpan di dalam sebuah kotak kayu. Untuk anak-anakku yang telah lama ku kenal, aku mengampuni kalian. Maafkanlah diriku jika aku tak sempurna, tapi ingatlah, aku tetap mencintai kalian tanpa syarat. Dunia ini penuh dengan cinta yang terkadang sulit dipahami, tetapi dalam setiap jejak hidup, kita selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kalian diberkahi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nenek Marni menaruh surat itu di bawah sebatang pohon tua di batas desa, sebuah titik pertemuan yang bisa dijangkau oleh anak-anaknya, jika mereka mau. Begitu surat itu tertulis dan diletakkan, Nenek Marni tahu bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kembali ke dalam pelukan hutan, Nenek Marni merasa suatu kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Namun, saat matahari terbenam pada suatu malam, saat langit mulai gelap, Taraje datang mendekatinya dengan senyuman lembut di wajahnya. Nenek Marni, Taraje memulai. Setelah segala yang kau alami, dunia luar dan segala kegetiran yang kau hadapi, kami ingin memberimu sesuatu yang lebih. Kami tahu hatimu telah menemukan kedamaian yang sejati, dan kami ingin membuatmu lebih dekat dengan hutan, menjadi bagian darinya. Taraje mengeluarkan sebuah ramuan dari daun-daun dan bunga yang ada di sekitar mereka. Ia merapal sebuah doa yang hanya bisa dimengerti oleh roh-roh hutan. Saat itu, Nenek Marni merasa tubuhnya menghangat, tak lagi kelelahan, tak lagi merasakan kesakitannya, yang selama ini ia rasa seiring bertambahnya usia. Dengan sen Allah lembut Taraje, tubuh Nenek Marni berubah, perlahan-lahan, seiring dengan aliran energi yang berasal dari bumi dan langit. Ketika perubahan itu selesai, Nenek Marni membuka matanya. Tak ada lagi kelemahan dalam tubuhnya. Tak ada lagi rasa sakit pada sendi-sendi yang dulu kerap membuatnya terjaga di malam hari. Ia merasa lebih muda, segar, dan kuat. Namun yang lebih mengesankan lagi, saat ia melihat ke tangannya, ia menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari hutan itu. Tubuhnya menyatu dengan alam, namun ia tetap ada sebagai seorang pelindung. Taraje tersenyum penuh penghargaan. Sekarang, Nenek Marni, kau tak hanya hidup dalam ingatan suku Bunian, tetapi dalam setiap dahan, setiap daun, setiap aliran sungai di hutan ini. Kau adalah bagian dari hutan yang mengalirkan kehidupan untuk mereka yang hidup di dalamnya. Kau tak akan pernah merasa tua lagi, dan tak ada kelelahan yang akan pernah menghalangi langkahmu. Kini Nenek Marni telah menjadi bagian dari hutan itu, bukan lagi sebagai seorang wanita tua yang terlupakan, tetapi sebagai sosok yang tak terlihat, melainkan selalu hadir, memberikan perlindungan, kedamaian, dan keseimbangan bagi siapa saja yang merasakan kekuatan alam. Hutan itu tak hanya menjadi tempat tinggalnya, tetapi tempat di mana ia selamanya akan melindungi dan menjaga keabadian kasih sayangnya yang tak pernah terhapuskan. Dan meski fisiknya tak lagi tampak di dunia luar, pengaruhnya terus terasa, terutama oleh mereka yang benar-benar mencintai dengan tulus dan memahami keikhlasan hidup.
Sebab di hutan itu, kasih sejati adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Bertahun-tahun berlalu sejak Nenek Marni menghilang ke dalam hutan, namun nama dan cerita tentangnya tak pernah benar-benar terlupakan. Desas-desus tentang sosok nenek yang menapaki hutan dengan penuh keteguhan hati bahkan sampai ke telinga cucunya, seorang pemuda bernama Raka, yang tumbuh besar di sebuah kota jauh dari desa tempat Nenek Marni hidup. Raka sering mendengar cerita orang tua di desanya, tentang seorang wanita tua yang pernah dianggap sebagai beban keluarga, dibuang, dan terlantar, tetapi kemudian menjadi pelindung di dalam hutan. Mereka menceritakan kisah Nenek Marni dengan sebuah aura mistis, seolah-olah nenek itu adalah sosok legendaris yang lebih dari sekadar manusia biasa. Orang-orang sering berkata, siapa yang tahu, Nenek Marni mungkin kini tinggal di antara kami, dalam bentuk yang berbeda. Cerita itu begitu melekat dalam benak Raka, terutama karena orang tuanya sendiri tidak pernah bercerita lebih banyak mengenai neneknya. Hanya kisah-kisah yang diucapkan oleh orang lain di desa yang membangun citra Nenek Marni sebagai sosok yang penuh rahasia. Dengan rasa ingin tahu yang membara, suatu hari Raka memutuskan untuk mencari hutan itu, hutan yang konon penuh dengan mistik dan keindahan yang jauh dari jangkauan dunia luar. Ia mendengar desas-desus bahwa hutan itu memiliki aura magis yang mampu memberi ketenangan luar biasa bagi siapa saja yang datang dengan niat tulus. Meninggalkan segala rutinitas kota yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan, Raka menempuh perjalanan menuju desa yang terletak di pinggiran hutan Sumatera. Ketika ia tiba di sana, ia disambut dengan pemandangan desa yang tak jauh berbeda dengan apa yang diceritakan orang tua. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah hutan yang membentang di sisi desa, yang tampak menantang namun sekaligus mempesona. Raka merasa ada kedamaian yang aneh menyelimuti seluruh kawasan itu, sebuah kedamaian yang membelai jiwanya saat ia melangkah lebih dekat. Malam itu, ia bermalam di desa, bercakap-cakap dengan beberapa penduduk yang masih mengenang Nenek Marni. Salah seorang penduduk menceritakan kisah terakhir tentang Nenek Marni yang terputus dari dunia luar. Suatu hari Nenek Marni pergi tanpa kata, hanya meninggalkan cinta dan pengampunan yang kami tak pahami pada waktu itu, kata seorang pria tua yang mengenalnya. Namun, setelah itu hutan menjadi berbeda, lebih tenang, lebih indah, dan selalu menyambut mereka yang datang dengan hati yang bersih. Keesokan harinya, Raka berjalan menuju hutan. Setelah beberapa jam perjalanan menembus pepohonan tinggi dan semak-semak, ia tiba di sebuah tempat yang dikelilingi pohon-pohon besar. Udara di tempat itu terasa segar dan lembut, seolah setiap daun dan akar di hutan itu berbisik dengan lembut di telinganya. Suasana di sana sangat kontras dengan dunia luar yang bising dan penuh dengan tekanan kehidupan. Hutan ini tampak hidup dalam caranya sendiri, penuh kedamaian yang menyentuh setiap relung hatinya. Tanpa terasa, Raka berjalan lebih dalam, mengikuti rasa tertentu yang membawanya menuju tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah pohon yang sangat besar, mungkin pohon tertua yang ada, dengan akar yang tumbuh melilit tanah dan dahan yang menjulang tinggi menembus langit. Ada sesuatu yang luar biasa pada pohon itu. Seolah pohon itu adalah titik pusat kehidupan bagi seluruh hutan. Di bawah pohon itu, Raka berdiri sejenak, menyerap keheningan yang kian merasuk dalam jiwanya. Tiba-tiba, bayangan Nenek Marni muncul dalam benaknya, bukan sebagai wanita tua yang lemah, tetapi sebagai sosok yang kuat, tegar, dan penuh kasih. Di saat itu, Raka merasa bahwa neneknya tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada di sini, dalam setiap getaran hutan, dalam setiap bisikan angin yang menyentuh daun, dalam kedamaian yang melingkupi dirinya. Hutan ini, dan segala keindahannya, seolah menjadi saksi dari pengorbanan, perjuangan, dan kebesaran hati Nenek Marni. Raka duduk di bawah pohon besar itu, perlahan menyadari bahwa neneknya adalah pelita bagi orang-orang yang memilih untuk datang dengan hati yang terbuka dan tulus. Meski tak terlihat, Nenek Marni adalah kekuatan yang selalu ada, memberikan penerangan dan perlindungan bagi mereka yang layak. Raka merasakan bahwa ia, meski tidak pernah mengenal neneknya secara langsung, kini dapat memahami inti dari semua cerita yang telah diceritakan oleh orang-orang desa. Dunia akhirnya mulai mengenang Nenek Marni bukan sebagai orang tua yang terlantar, tetapi sebagai seorang ibu sejati yang memberikan kasih yang tak terbatas, seorang wanita yang dalam keheningan dan kesendirian memilih untuk mengampuni dan mencintai. Kepergiannya, meskipun penuh dengan kegetiran, tidak pernah sia-sia. Kisahnya menjadi legenda yang menginspirasi generasi demi generasi, mengajarkan tentang kekuatan hati, keikhlasan, dan pentingnya menjaga kedamaian dengan diri sendiri dan dunia sekitar. Sambil melangkah kembali ke desa, Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga dan mewariskan cerita Nenek Marni, agar hutan itu tidak hanya dikenang sebagai tempat penuh misteri, tetapi juga sebagai simbol dari cinta yang tidak pernah padam, aula yang menyinari kehidupan siapa saja yang mau menerima kasih dan kebaikan tanpa syarat.